Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ACH Supyadi SMH, di samping saya saudara A. Effendi SH, partner kami, advokat. Dan di samping saya adalah saudaranya dari Aibda Sugiarto. Nah, Aibda Sugiarto ini adalah anggota Polres yang mungkin sebelumnya pada pemberitaan banyak diketahui telah diamankan dan ditangkap oleh tim opsional Satreskoba Polres Sumeneb pada hari Selasa sore tanggal 30 Mei 2023. Yang disayangkan kami sebagai kuasa hukum adalah satu, Aibda Sugiarto ini selalu hubungan dengan saudara W. W ini adalah tim opsional Satreskoba Polres Sumeneb. Hubungannya adalah terkait dengan barang narkoba ini. Selalu diminta bantu, tapi kenapa yang membantu malah yang diciduk? Ini jelas selain ikut serta membantu Reskoba sendiri dalam mengungkap peredaran narkoba, ini juga menjadi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam komunikasi klien kami yang saat ini ditetapkan tersangka Aibda Sugiarto ini, Aibda Sugi, oleh Reskoba Polres Sumeneb, komunikasinya itu selalu intens dengan W, Bribka W. Ini ngambil barang kepada saudara Akla yang ditangkap oleh BNN, tapi sebelumnya selalu minta izin, selalu komunikasi ke Bribka W. Dan itu sudah disampaikan dalam keterangan BAP-nya, namun di BAP di sini tidak tercantum. Berarti kuat dugaan barang bukti nggak ada di barang yang ada di Akla ini adalah barang dari oknum Satreskoba ini ya, yang inisial W ya? Dalam keterangan klien kami, setiap akan melakukan hubungan dengan saudara Akla terkait dengan narkoba ini, Iya. klien kami selalu komunikasi dan minta izin kepada Bribka W. Minta izinnya dalam rangka apa itu? Karena ini dalam rangka membantu kan. Oh, banyak iya. diminta membantu untuk mengungkap peredaran narkoba. Yang terakhir juga diminta membantu mengungkap peredaran pil YY. Tapi belum sempat mengungkap, klien kami sudah diciduk. Erat kaitannya, Bribka W ini harus diproses hukum. Kenapa demikian? Karena sudah jelas keterlibatannya, komunikasinya terhubung. Iya. Antara klien kami dengan saudara Akla yang sudah ditetapkan tersangka oleh BNN dan saudara W, Bribka W. Pertanyaannya, kenapa hanya klien kami yang ditangkap dan diamankan? Itu pun yang nangkap Bribka W sendiri bersama teman-temannya. Jadi kami akan terus mengawal, mendampingi klien kami untuk memberikan keterangan terkait dengan keterlibatannya oknum, diduga keterlibatannya oknum Bribka W ini. Bisa dijelaskan Pak Pengacara terkait kronologis kejadian waktu penangkapan dua oknum wartawan ini hingga menggiring yang oknum anggota kepolisian yang bernama Aibda Sugiarto itu. Gimana kronologisnya itu? Ya, secara sepintas bahwa dua oknum wartawan ini mendapatkan barang dari klien kami. Iya. Klien kami mendapatkan barang dari saudara Akla yang sudah lebih dahulu diamankan oleh BNN. Namun sebelum mengambil kepada saudara Akla, klien kami ini lebih dahulu komunikasi dengan Bribka W. Sehingga dengan persetujuan Bribka W, klien kami mengambil barang kepada saudara Akla.
Dan itu dilakukan secara terus-menerus dari sebelum-sebelumnya. Termasuk satu perencanaan yang akan melakukan pemantauan terhadap peredaran pil yeye, dan itu belum terlaksana, tapi keduluan klien kami diciduk. Jadi atas dugaan keterlibatan Bribka W di sini, kami meminta pihak penyidik Reskoba untuk juga mengamankan Bribka W. Amankan dulu. Kalau tidak diamankan, ini jelas tidak netral. Amankan dulu, minta keterangan. Itu ya. Iya. Selain Bribka W, selain terduga Bribka W, selain oknum ini, Iya. ada satu oknum lagi, Bribka A, yang diduga terlibat kuat pada peredaran narkoba ini. Siapa Bribka A ini? Kami ceritakan bahwa pada tanggal 29 jam 23 WIB, awalnya terduga oknum pengacara ini dihubungi. Iya, Wartawan. oknum wartawan ini dihubungi lewat WA. Bribka A bahasanya begini, tidak butuh bahan kak, saya punya 3 meter. Itu Bribka A. 3 meter. 3 meter maksudnya Bahasa apa? kode. Itu bahasa kode ya. Itu bahasanya Bribka A. Bribka A ini tim Opsnal Satreskoba Polres Sumeneb menawarkan barang kepada oknum wartawan. Oknum wartawan itu menjawab, "Iya, aku butuh." Selang beberapa jam, oknum wartawan itu menghubungi Bribka A menanyakan posisi di mana. Lalu oknum wartawan itu menjawab, di kos. Setelah itu oknum wartawan mendatangi rumah Bribka A di perumahan Terminal 11 Selatan Asrama Polisi. Kemudian menyerahkan uang sebesar Rp200.000. Bribka A langsung menyerahkan barang tukaran, takaran 300. Ini 300 mili ya? 300 mili. Ini keterangan dari klien kami. Oh iya, iya. Selanjutnya, barang itu sama oknum wartawan dibawa ke kos-kosan, dipakai bareng namanya Mia sama inisial F. F itu siapa? Di sini klien kami menjelaskan Fajar. Nah, tapi nanti di cross check karena banyak namanya Fajar ya. Iya, iya, iya. Fajar yang mana begitu. Kemudian ada sisa sama oknum wartawan ini disimpan di kos. Iya. Besok siangnya bahan sisa dari Bribka A sama oknum wartawan ini di remek. Ini bahasa Di remake itu apa? Campur. kemungkinan dicampur apa digunakan lagi, nanti coba tolong dicekkan ya Iya. makna dari bahasa diremek. Pada jam 14 terjadilah penangkapan. Jadi diduga kuat ada keterlibatan 2 oknum tim Opsnal Satreskoba Polres Sumeneb yang juga ikut andil dalam kasus narkoba yang terjadi pada klien kami, yaitu Ibda Sugiarto, dan yang terjadi kepada 2 oknum wartawan itu. Tolong ini jangan hanya klien kami dijadikan kambing hitam. Tangkap 2 oknum itu. Kalau 2 oknum itu ditangkap, akan terbongkar semuanya. Siapa yang sebenarnya mengoperasikan peredaran narkoba di Sumeneb ini? Iya. Bang, untuk yang Apakah orang biasa atau malah Oknum dari sendiri. oknum itu sendiri? untuk yang 2 oknum opsional narkoba ini, kuat dugaannya keterlibatan narkobanya seperti apa, Bang? Dia mengatur
diduga mengatur peredaran narkoba itu sendiri. Ambil ke saudara A, Berarti kuat dugaan. bahkan menawarkan juga. Kami punya barang, salah satu oknum yang saya ceritakan Yang tadi. ada di itu ya. Iya, Berarti kuat dugaan Satreskobay ini menjadi gembong sarang narkoba ya? Gitu ya? diduga demikian. Iya. Jadi kalau memang kita mau memberantas, mari jangan tanggung-tanggung, berantas semuanya. Karena ini klien kami korban, justru diminta bantu mengungkap peredaran narkoba, justru klien kami yang diciduk. Iya, iya. Saat penyidikan itu dua oknum wartawan ini di dalam kamar atau di luar, Pak? Kami tidak detail terhadap dua oknum wartawan, tetapi kami cukup detail kepada klien kami sendiri, Ibda Sugiarto. Karena sementara kami sebagai kuasa hukum dari Ibda Sugiarto. Berarti Ibda Sugiarto ini adalah hasil pengembangan dari dua oknum wartawan ini. Dari dua oknum wartawan, tetapi dua oknum wartawan ini tidak hanya semata dari Ibda Sugiarto klien kami. Malamnya ia mendapatkan barang dari Bribka A dengan transaksi keuangan 200.000. Seperti itu yang diterangkan oleh klien kami. Apalagi yang mau disampaikan? Tambahan. Ada gini, monggo. Ada beberapa fakta nyata yang tidak tertuang dalam BAP. Yang pertama, barang yang diketahui dua poket tersebut itu saat di lokasi itu dicek kebenarannya adalah tawas, dan itu disaksikan oleh saudaranya sendiri beserta RT ya, RT setempat saat itu. Dan di BAP itu tidak dituangkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, klien kami itu sudah menyampaikan keterlibatan salah satu oknum yang sebelumnya sudah disampaikan barusan. Dua oknum tersebut sudah disebutkan dalam keterangannya. Namun sangat disayangkan di BAP tidak tertuang satupun nama mereka. Jadi di sini kami selaku kuasa hukumnya berharap Polres Sumeneb ini jangan main-main lah dalam penanganan perkara. Jika memang mau menindak tegas, tindak tegas sekalian. Jangan coba intinya membolak-balikkan fakta. Iya. Kita juga sempat bertanya-tanya, kenapa nggak dituangkan dalam BAP tersebut? Iya. Kita juga bertanya-tanya di situ. Tapi yang pasti kita tidak akan lagi bertanya. Kita akan berikan bukti nyata konkret supaya mereka melakukan tindakan tegas. Tadi sempat disampaikan, siapa saja yang terlibat di dalamnya itu harus diproses secara hukum. Sebenarnya saya bilang tadi, sebenarnya itu tidak usah kami sampaikan karena itu memang tugas kalian di situ. Jadi siapa yang terlibat wajib lah, bukan malah kita yang minta sekarang. Jadi harapan kami, jika memang Polres Sumeneb ingin melakukan pemberantasan, lakukan secara benar dengan aturan hukum yang benar. Jangan sampai pemberantasan ini seolah-olah hasil rekayasa untuk mendapatkan nama baik. Saya tidak suka itu. Jadi gini, yang namanya SP ini harusnya membongkar peredaran narkoba, bukan malah semacam menjual narkoba, dipasang kesimpulan, kemudian simpulan ditangkap. Ini tidak baik namanya. Jadi siapapun yang menjadi SP dan dalang dalam hal ini itu wajib diproses hukum. Dari kami begitu. Apalagi dalam keterlibatan dua yang disebutkan tadi itu Bang ya. Itu wajib diproses Tidak hukum. masuk dalam BAP ya. Benar. Makanya itu juga menjadi pertanyaan kita. Apa alasan Polres tidak mencantumkan nama mereka? Padahal klien sampean sudah menyebutkan. Bahkan di sini tertuang sabu. Sementara yang diamankan waktu itu tawas. Ini fakta nyata yang tidak terungkap di BAP. Itu. Jadi Saksinya saudaranya. gini, nanti kita akan meminta klien kita di BAP ulang dan kita akan mendampingi. Di sini kami sudah dapatkan BAP yang sudah dikoreksi oleh klien kami. Nah, ada fakta lagi, yaitu selain bukti yang disita itu salah satunya adalah timbangan kecil. Timbangan kecil itu sebenarnya dijelaskan kalau itu timbangan milik istri dari klien kami yang Sedang berjualan. berjualan secara online.
Bukan timbangan untuk narkoba Bukan, ya? karena itu buat timbangan untuk kue. narkoba. Tapi dibuat untuk jadi BB ya? BB. Wah. Jadi yang dibuat BB bukan hanya timbangan sebenarnya sih. Jadi korekan kuping bekas bayi pun diamankan dengan tuduhan. Ini bahasa tuduhan. Karena mereka itu bilang, ini loh alat untuk bersihkan ini. Kan itu. Di situ bahasanya. Padahal sudah jelas di situ ada bekas tai kuping di situ. Terus langkah tegas apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum ini ketika dua oknum wartawan ini tidak diproses nantinya? Kami pastikan 2 oknum wartawan ini diproses. Kami pasti insya Allah pasti diproses dengan benar. Kalau memang terbukti, kalau memang tidak terbukti, tidak terbukti. Karena terhadap salah satunya sudah berjalan di presisi. Kita adukan ke presisi Propam Mabes Polri. Sudah ya? Oleh Propam Mabes Polri sudah dilimpahkan ke Polda. Tapi laporan itu terkait dengan dugaan penjebakan persekongkolan yang pernah tahun 2022 bulan Desember terjadi. Kami akan kuatkan itu semua dengan bukti-bukti yang sudah ada. Iya. Di sini di dalam HP ini ada percakapan-percakapan, ada komunikasi, chattingan, pesan-pesan yang mengarah kepada oknum. Itu HP-nya siapa? Ini HP-nya saya. Maksudnya di HP-nya tersangka yang saat ini posisi sedang diamankan, ini terdapat bukti nyata hubungan dengan oknum Dua Narkoba ini. Ya untuk melakukan penjebakan. opsional itu. Bukan untuk membongkar jaringan sabu loh ya. Penjebakan. Tapi ya. penjebakan. Langkah penjebakan. Ya. Itu ya sahabat-sahabat, dan ini perlu saya sampaikan bahwa di sini bukti sabu itu yang dituduhkan kepada klien kami berat keseluruhannya adalah 1,01. 1,01. Iya. Nah, 1,0 kurang lebih ya. Iya. Ini perlu diperjelas oleh penyidik karena di sini ada 4 klip. 4 klip itu berat keseluruhannya 1,01. Per klipnya 0,32, 0,27, 0,23, 0,19. Klip itu kan terdiri dari plastik. Plastiknya saja ditimbang kurang lebih seberat itu. Iya. Jadi isinya apa di dalam klip itu? Artinya 0, sekian itu beratnya narkobanya, berat sabu-sabunya, Berat plastiknya. atau berat plastiknya, kan begitu. Itu ya sahabat-sahabat, ada tambahan lagi? Enggak, barang bukti BB-nya itu termasuk narkobanya ini ditemukan di mana? Apa ya? Bukan narkoba sih. Sabunya. Bukan sabu juga. Apa Jadi saat itu tawas itu ada di dalam di klip. dalam klip Iya. ditaruh di jaket. Karena tujuannya itu untuk menukar apa itu, menjebak orang yang sedang berjualan pil. Jadi Pil apa gini, itu tadi? klien kami ini diminta bantu oleh Brib KW Iya. untuk menyelidiki. Peredaran pil. Bentar dulu saya jelaskan ya. Klien kami ini diminta bantu oleh UE untuk menelusuri pil YY. Nah, itu dipersiapkan ada di jaket klien kami. Dan itu yang ditemukan oleh penyidik saat dilakukan penggeledahan. Iya. Yang di dalamnya itu adalah bekas klip bekas klip sabu yang diisi tawas. Tawas. Itu Sudah jelas itu tawas ya. sudah Positif, jelas, ya. sudah jelas positif. Jadi di sini kami tekankan terhadap 2 oknum itu, mari diproses hukum untuk keadilan.
Jangan hanya klien kami yang sebenarnya tujuannya membantu peredaran narkoba karena diminta bantu oleh keduanya. Tapi kenapa kemudian klien kami yang diciduk? Kalau memang klien kami dianggap salah kemudian diciduk, ciduklah dua oknum yang diduga kuat ada keterlibatan ini. Itu ya saudaraku ya. Siap. Ada lagi. Sudah, ada. Mas, ada lagi. Selaku keluarga korban, Harapan. keluarga. apa yang mau disampaikan? Dengan kejadian ini Rasanya dikerasin. semoga kejadian ini tidak terulang lagi buat Reskoba Polres Sumeneb yang tidak ada ya, diada-adakan kayak di BAP-nya. Soalnya saya sebagai saksi langsung di BAP-nya ditulis sabu, ternyata itu tawas. Ya. Kalau yang di dua klip itu nggak ada isinya. Saya saksinya sama Pak RT. Sama Pak RT ya. Berarti dua saksi ya. Bahkan saya tidak boleh membawa HP, suruh ditaruh di luar. Kamu siapanya? Saya saudara kandungnya. Saya akan berhak tanya. Keluar kamu. Katanya sih kasat Di ruang narkoba. penyidikan ya. Di ruang penyidikan. Di rumah. Di Oh, rumah di saya. rumah. Saat penangkapan ya. Saat Saat penangkapan ya. penangkapan. Yang kedua kalinya waktu malam. Kalau yang sore saya sudah tidak ada di sana yang bagian penangkapan. Cepat 2 kali penggeledahan. Yang pertama langsung masuk, langsung puter di rumah ke kamar-kamaran tanpa ngasih tahu surat ini saya mau nangkap ini. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi harapan dan permintaan tegas kepada penegak hukum dari pihak korban seperti apa? Ya saya minta keadilan seadil-adilnya buat Reskoba Sumeneb. Ya, Cukup. itu ya, Ya. teman-teman. Terima kasih. Ya.